Perkenalkan, nama saya Lisa Ariana, kelas M2, NIM 21104173889. Baik, di sini saya akan menjawab soal ulangan akhir semester dengan makul Supply Chain Management. Baik, kita mulai saja dengan soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Supply chain management adalah upaya distribusi, aliran, barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Soal yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Jawab, baik. Jika saya mempunyai bisnis restoran, saya akan menerapkan prinsip supply chain management dengan efisien, reliabilitas, fleksibilitas, dan inovasi. Lanjut, soal yang nomor 3. Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Jawab, supply chain management sangat penting bagi Universitas Pancabakti. Penerapan supply chain management di UPB adalah dengan cara mendorong universitas tersebut untuk bisa memenuhi kepuasan para mahasiswa, pengembangan kampus tempat waktu, pengelola kampus secara cermat dan fleksibel. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara? Meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat, kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri, tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda pada masing-masing daerah memiliki sebuah makna bahwa setiap usaha memerlukan berbagai macam strategi supply chain yang dimana berbeda-beda guna untuk mendapatkan sebuah standar yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Dikarenakan akan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna untuk melayani konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen tersebut. Pertanyaan yang ketiga dari soal yang keempat, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses. Dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman, jarak terakhir yang efisien, otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengemasan 3D, pengoptimalan penjualan, dan pelacak armada secara real-time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Pertanyaan yang keempat dari soal yang keempat. Dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Seperti dibahas di atas, bisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar. Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologi harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 5. Silahkan tonton video supply chain di Instagram Bapak, jelaskan teori-teori mengenai supply chain management menurut pembaca di ketiga video tersebut.
Jawab. Baik, video yang pertama itu membahas tentang supply chain, pentingnya supply chain. Baik, isinya membahas supply chain manajemen dewasa ini adalah selalu satu penting bagi masyarakat maupun perusahaan. Adalah ilmu yang sangat penting bagi perusahaan. Baik, video yang kedua, Definition and Scope of Supply Chain Management. Dengan isi, supply chain management adalah rantai pasokan atau ilmu yang sangat penting yang bisa diterapkan oleh berbagai macam perusahaan untuk menciptakan daya saing di pasar. Video yang ketiga, dengan topik strategi supply chain management. Strategi menentukan unggul atau tindaknya perusahaan dalam persaingan pasar membuat perusahaan harus memiliki untuk tetap eksis di dalam persaingan, dan banyak sekali tantangan akan menyebabkan kalah dalam bersaing karena akan mendapatkan kesulitan dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi. Selanjutnya pertanyaan yang bagian B. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Baik, jawab. Video yang pertama itu membahas tentang pengantar supply chain management. Dan yang kedua itu membahas tentang pengukuran kinerja supply chain. Dan yang video yang ketiga membahas tentang supply chain strategi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Baik, di video yang pertama, nama pembacanya itu Oktri Berbagi. Dan yang kedua, nama pembacanya itu Terus Belajar. Nama pembacanya itu Yoman Pujawan. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara ketiga video di atas. Baik, yang video pertama itu membahas tentang misalnya mie instan ini diproduksi tentunya membutuhkan rantai pasokan. Contohnya, bahan baku, bahan produksi, tujuan dari supply chain manajemen adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Agar kebutuhan konsumen dipenuhi dengan baik, makanya kita butuh perencanaan. Baik, video yang kedua itu membahas tentang salah satu aspek fundamental dalam supply chain manajemen adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukur yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk yang pertama, melakukan pemonitoran dan pengendalian. Dan yang kedua, mengomunikasikan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, mengetahui tempat posisi suatu organisasi relatif terhadap persaingan. Dan yang keempat, menentukan arah perbaikan. Dan video yang ketiga itu membahas tentang strategi menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Persaingan pasar membuat perusahaan harus memiliki cara untuk tetap eksis di dalam persaingan. Dan banyak sekali tantangan akan menyebabkan kalangan dalam bersaing karena akan mendapatkan kesulitan dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi. Soal yang keempat, manfaat dan pelajar apa yang dapat Anda peroleh dalam menonton ketiga video di atas? Baik, jawab. Saya menjawab.
Manfaat yang saya peroleh dari menonton ketiga video tersebut adalah saya bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan supply chain management, dan saya juga bisa tahu tentang pengukuran supply chain itu dan strategi-strateginya. Pertanyaan yang bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Tugas-tugas yang saya sudah kerjakan dalam saya mempelajari perilaku konsumen itu, yang pertama tugas menjelaskan video materi di Instagram Bapak, dan yang kedua itu membuat cerita sehari-hari, dan yang ketiga itu membuat cerita di hari Natal, dan yang terakhir itu membuat drama. Sekian dari saya, terima kasih.